Nunduk ke arah agak miring itu sebetulnya itu adalah salah satu bentuk yang namanya shame gesture. Shame gesture itu apa? Dia agak malu sebetulnya untuk menjawab pertanyaan itu. Ada sesuatu yang ditutupin itu jelas terlihat ketika dia membasahi bibirnya. Kayak gini posisinya. Ini adalah posisi anxious ya. Posisi anxious itu artinya posisi gugup, sebetulnya bingung dia mau ngapain, mau berada di mana. Itu sepertinya kelihatan di situ. Kenapa? Ketika dia ngaruk rambut kayak gini di belakang sini, itu artinya adalah bahwa dia itu stres sih kalau ditanya. Kita bicara kayak puppy eyes tuh, apa namanya, alisnya dia memang agak turun di bagian pinggir gitu. Nah, semakin turun ke bawah dan tekukan bibirnya itu ke arah bawah. Ini ketika simultan atas dan bawah ke arah bawah dua-duanya, itu adalah true sadness. Ada nggak Pak kekecewaan sama Laporta Pak? Pas ketika menjawab tadi Pak, masalah kampanye, masalah janji. Yang saya lihat bahwa saat dia bercerita tentang Laporta dan dia tidak bicara secara lugas, saya melihat bahwa besar kemungkinan dia sebetulnya saat itu udah tahu. Ada beberapa hal yang masih menjadi polemik ya, dalam tanda kutip ya, karena kejadian Messi menangis, apakah dari gestur tubuhnya ada sesuatu yang ditutupi atau bagaimana. Nah, pada hari ini kita bakal membahas dengan pakar mikro ekspresi. Mungkin sebelum kita lebih jauh Pak, bisa Bapak perkenalkan diri Bapak. Dan juga Mas Kirdi Putra sebagai pakar mikroekspresi yang kita akan ajak lihat untuk pertama Mas Kirdi. Mengenai ekspresi yang terjadi di sidang MK ini, kita kayak belanja ekspresi ini. Oh, belanja. Ada pakar perilaku gestur ini Mas Kirdi Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kirdi Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andro, Mbak Putri. Kita akan berbincang, sudah ada Mas Kirdi Putra selaku ahli mikroekspresi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Kirdi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Rati. Putra, beliau adalah pengamat komunikasi dan perilaku. Selamat malam Mas, apa kabar? Catatannya kok udah banyak begitu. Ya, nama saya Kirdi Putra. Saya adalah salah satu konsultan di bidang mengenai komunikasi, ya, berhubungan dengan verbal maupun non-verbal, salah satunya mikroekspresi yang digunakan untuk analisa tentang apakah apa yang dirasakan seseorang, apakah seseorang itu melakukan menutupi sesuatu atau tidak, apakah berbohong atau tidak, dan lain sebagainya. Ya. Ini hal menarik Pak, apakah soalnya banyak Pak ya yang menyebut Messi menutupi sesuatu, berbohong atau apalah inilah. Langsung aja kita bahas Pak ya. Jadi Pak, cerita di video ini Messi belum menyampaikan speech Pak, belum berbicara Pak ya. Masih dalam keadaan naik di panggung Pak, podium untuk bicara. Kita lihat Pak, mungkin bisa Bapak kasih pandangan. Nah ini Pak, langsung Messi menangis. Seperti kelihatan apa Pak ya, nggak menyangka gitu ya Pak ya. Ekspresi real sadness ya. Jadi kan dia memang kita bicara kayak puppy eyes tuh, apa namanya, alisnya dia memang agak turun di ketika dia ini kalau kita bicara posisi dia, ini adalah posisi anxious ya. Posisi anxious itu artinya posisi gugup, sebetulnya bingung dia mau ngapain, mau berada di mana. Itu sepertinya kelihatan di situ. Kenapa? Ketika dia ngaruk rambut kayak gini di belakang sini, itu artinya adalah bahwa dia itu stres sih kalau ditanya. Ya. Jadi bisa jadi sebuah gelombang emosi yang terlalu besar itu membuat seseorang jadi saat itu nggak tahu apa yang harus dilakukan, walaupun mungkin dia sudah berencana sebelumnya, tapi kemudian dia jadi bingung. Oke, kayak lupa sekilas lupa gitu loh, sebentar. Saya harus ngapain ya? Kira-kira kayak gitu. Ya. Berarti kalau dari kondisi ini real sedih Pak ya. Kemudian kita masuk ke video selanjutnya Pak. Nah ini video kedua Pak. Ini ketika wartawan menanyakan tentang gaji Messi Pak. Karena pemberitaannya Messi dia nggak mau turun gaji ya Pak. Dia tetap pemberitaan mengatakan bahwa gajinya akan diturunkan sebanyak 50% dari angka 100%. Kemudian dijawab Messi, Pak, itu memang benar. Kemudian kalau misalnya Messi dibilang nggak mau menurunkan angka sampai 30% dari 100% penggajiannya, itu pemberitaannya bohong. Ini Pak, dari gestur tubuh bagaimana Pak dia menjawab?
Ketika dia menjawab ini, dia terlihat tegas ya. Apalagi ketika dia bilang no say, artinya enggak gitu loh. Apa namanya secara apa namanya kalau kita bicara Spanyol gitu, cukup lugas untuk dia bilang tidak. Gitu. Nah, tetapi dalam beberapa poin yang dia lakukan adalah ketika dia menjawab ada sesuatu yang ditutupin itu jelas terlihat ketika dia membasahi bibirnya kayak gini posisinya. Nah, itu ada sesuatu yang memang bisa jadi gini, ada dua kemungkinan nih di sini. Bisa jadi bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak sepenuhnya dia sudah sampaikan, bahwa memang dia nggak keberatan misalnya diturunkan 30% misalnya. Tetapi ada hal lain yang terkait itu juga yang memang tidak disampaikan, misalnya terkait hal-hal selain gaji murni, tetapi juga berhubungan dengan gaji. Atau yang satu lagi adalah memang ada sesuatu hal yang benar-benar membuat dia kemudian tidak ada hubungan sama gaji, membuat dia kemudian mengambil keputusan tersebut. Gitu. Cuman dua itu. Tapi yang jelas gaji bukan satu-satunya. Iya. Ada yang ditutupin di selain itu. Gitu. Berarti Pak arti kode Messi ini Pak, pada gambar ini kan Messi membasahi bibir Pak. Berarti ada yang ditutup ya Pak ya? Ini Pak, berarti ada ditutup. Artinya membasahi bibir itu gini, membasahi bibir itu adalah karena biasanya bibir kita merasa kering. Kenapa kita bisa merasa kering? Apakah di bibir, dalam lidah bagian dalam, mulut bagian dalam, atau di bagian kerongkongan? Biasanya karena tadi penanda stresnya keluar. Ketika seseorang stres, rata-rata bibir, mulut, dan tenggorokan itu rasanya agak kering gitu jadinya. Sehingga butuh dibasahi. Nah, kenapa dia kemudian, apa penyebab seseorang itu bisa stres dalam kondisi ini? Artinya tidak semua dia lepasin gitu aja, masih ada informasi yang dia tahan. Penarikan kesimpulannya sih gitu sebetulnya. Ya. Ya, pada poin ini berarti Messi memang udah tegas seperti Bapak sampaikan tadi, tapi masih ada hal-hal yang ditutupi Pak ya, masih ya kita nggak tahu apa informasi yang ditutupi, mungkin tinggal waktu aja nanti yang menjawab Pak ya. Betul, betul. Oke Pak, kemudian kita lanjut ke video selanjutnya Pak. Nah ini ketika Messi Pak ditanya wartawan, wartawan nanya ke Messi, bagaimana rumor-rumor tentang PSG bakalan membeli Messi Pak. Ini jawaban dari gestor Messi Pak ya. Saya translate sudah Pak. Ini ditanya Pak, wartawan nanya, gimana rumor PSG beli Messi. Sampai situ aja cuman Pak video. Oke. Ya ini Pak. Tarik napas tadi Pak, tetapi saya tidak menutup apapun. Di sini Pak. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya dalam kondisi seperti itu Pak, apakah ketika wartawan menanyakan tentang rumor ini, jawaban Messi itu benar-benar sungguhan Pak, benar-benar apakah memang benar ada kontak Messi sama PSG atau tidak ada Pak, dari ekspresi Messi Pak pada saat itu Pak, pada saat bicara itu? Yang jelas ketika Messi menjawab pertanyaan teman-teman media bahwa apakah kemudian ada pembicaraan dengan PSG seperti itu, dia menjawab berbagai macam hal gitu ya. Tetapi gini, polanya Messi ketika menjawab dia langsung melihat ke arah kamera, dia ngelihat terus seperti ini. Nah, pada titik ketika di bagian akhir bahwa sebelum dia bilang bahwa dia tidak menutup kemungkinan apapun gitu, dia nunduk sebentar, tapi nunduknya itu bukan nunduk ke bawah, nunduk ke arah agak samping, dan baru kemudian ngelihat lagi dan dia bilang nggak nutup apapun. Nunduk ke arah agak miring itu sebetulnya itu adalah salah satu bentuk yang namanya shame gesture. Shame gesture itu apa? Dia agak malu sebetulnya untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau buat saya, sepertinya sebetulnya Messi udah tahu sih jawabannya, cuman dia memutuskan untuk nggak terbuka
Gitu. Nah, tetapi kalau kita gabungkan semua fakta-fakta dari yang tadi sampai sekarang, itu bisa berarti bahwa ada sebetulnya masalah selain masalah gaji kah, apakah yang berhubungan dengan kontrak kah, yang sebetulnya sudah ada dan ini menjadi faktor yang kemudian istilahnya gini, udah gajinya kecil, istilahnya gitu ya, kecilnya dia lah ya, tapi udah gajinya berkurang, terus masih ada masalah lain lagi ya, males deh, jadinya istilahnya kayak gitu sih, kalau saya lihat jadinya. Tapi kalau nggak ada masalah lain, bisa jadi Messi nggak pindah tuh sebetulnya. Iya, 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 iya. Tapi titik poinnya Pak, kalau kita korelasikan dengan pertanyaan wartawan tadi, ada hal yang ditutupi Pak, padahal Messi tahu Pak ya jawabannya, tetapi ditutupi Pak ya Oh dari iya, iya, iya. ekspresi dari Messi tadi Pak. Kemudian Pak, terkait tentang apa nih, ada jawaban Messi tentang presiden Pak, presiden Barcelona. Nah ini Pak, Messi di sini menjelaskan ketika pemilihan usai Pak, kan baru-baru ini Barcelona presidennya baru Laporta. Di sini Messi menjawab pertanyaan dari wartawan terkait tentang janji kampanye dari Laporta bahwa Laporta menjanjikan Messi untuk stay Pak. Di sini Messi menjawab Pak, ketika pemilihan selesai. Lidahnya dikeluarin lagi Pak. Kita ulang Pak mungkin ini. Dari tadi unik juga Pak, Messi selalu megang mikrofon Pak ya, di bagian bawah mikrofon. Seperti nggak sanggup berdiri gitu Pak, ada penopang harus. Messi keluarkan lidah lagi Pak barusan. Oh, di situ Pak habis Pak. Oke. Ya, kalau dari pandangan Bapak seperti itu, apakah Messi ada raut kekecewaan Pak terhadap janji yang disampaikan Laporta Pak? Karena kan ini kan bicara konteksnya seusai pemilihan Pak kan, Messi dan Laporta makan malam. Saya melihat bahwa justru bukan masalah kecewa ya. Ada sesuatu yang sebetulnya Messi juga sudah, saya rasa sudah ketahui, karena tadi ada bahasa tubuh yang tadi membasahi bibir tadi. Ada sesuatu yang sudah dia ketahui ketika di makan malam tersebut, makan malam bersama Laporta tersebut. Jadi bisa kan kita bicara pemilihan presiden Barcelona nih, gitu ya. Sekali lagi, semua pemimpin di klub itu ketika pemilihan segala macam ini kan sebetulnya nggak beda jauh dengan politik. Dan presidennya juga pasti tanda petik ya politikus di bidangnya, gitulah. Gitu. Dan kalau kita bicara tentang politik dan politikus, kan sehari ini ngomong A, besok ngomong B, dan kemudian minggu depan ngomong C, itu sepertinya orang sudah cukup paham bahwa itulah politik. Nggak ada yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, nggak ada teman abadi, musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Dan kepentingan Laporta sudah tercapai jadi presiden. Apakah kemudian nanti benar-benar Messi-nya dipertahankan atau tidak, itu kan sudah masa lalu jadinya gitu. Kalau Messi tidak bisa mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh Laporta misalnya, atau Messi-nya justru nggak terima atas satu hal gitu, ya sudah gitu, dadah goodbye gitu kan, bukan sesuatu yang salah juga, tinggal dikarang sebuah alasan. Apakah itu dari sisinya Messi, apakah itu dari sisinya Laporta. Nah, dalam hal ini ketika Messi dia megang sebuah katakanlah benda ya, dalam hal ini mic, itu bisa dilihat bahwa ini adalah bahasa holding position. Holding position itu gini, ketika seseorang itu merasa tadi anxious gitu ya, nggak tenang, apakah ragu, apakah takut misalnya gitu, maka yang dia lakukan adalah dia butuh berpegang pada sesuatu. Contohnya apa? Kalau seseorang berdiri di depan dengan mic yang dipegang, dia akan megang dengan dua tangan misalnya, atau dia akan memain-mainkan kancing di sini misalnya, atau kancingnya di sini dimain-mainin. Itu sejenis dengan grooming gesture, dan ini ditampilkan juga misalnya oleh tokoh-tokoh politik kita. Contohnya Pak Presiden Jokowi waktu ketika pemilihan Pilpres, di awal ketika beliau juga agak grogi seperti itu, dia megang-megang gini juga gitu. Dan itu merupakan hal yang wajar.
Apalagi Messi saat ini kan sedang berada dalam tanda petik gitu ya, tatapan mata seluruh dunia meminta klarifikasinya dia. Ya. Jadi wajar lah kalau dia gugup untuk melakukan hal tersebut. Iya, iya, iya. Jadi di situ clear juga sih Pak ya, bahwa Messi memang sedikit memiliki kegugupan, dan kalau kita petik dari pertemuan dia dengan Laporta juga ya, sebenarnya kembali tadi Pak ya, ada kepentingan juga Laporta kenapa membawa-bawa nama Messi terus-menerus Pak. Kemudian ada sedikit lagi Pak ya, video Pak ya, terkait tentang PSG juga nih Pak. Jadi kan beberapa waktu yang lalu di sini dia Pak, saya tampilkan. Jadi wartawan nanya nih Pak, mungkin Bapak juga melihat Pak ya, wartawan nanya kepada Messi, apakah foto-foto dengan pemain-pemain PSG Pak. Jadi Messi ini liburan, foto dia dengan pemain-pemain PSG, Neymar, ada Di Maria, Verratti dan lain sebagainya. Ditanya wartawan, apakah itu kebetulan? Apakah itu ada pertemuan untuk bisa membawa Messi ke PSG Pak? Ini dia Pak, raut wajah dari Messi. Di sini Messi jawab lelucon, Pak. Itu hanya bercandaan, kata Messi, Pak. Nah, di situ, Pak. Dari beberapa pertanyaan mungkin hanya ini, Pak. Messi tersenyum selama konferensi pers, Pak. Nah, baru ditutup mulutnya, Pak. Nah, kalau misalnya dari pandangan Bapak seperti itu, apakah pada saat momen tersebut, Pak, Messi memang benar-benar sudah menjalin komunikasi dengan PSG juga, dengan mereka berfoto? Gini, satu, tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi. Kedua, kita bicara perpindahan seseorang pemain yang banyak diperebutkan oleh klub di Eropa. Nggak mungkin pembicaraannya itu sehari dua hari langsung pindah gitu, nggak ada cerita, sudah pasti cukup lama. Jadi kalau disampaikan bahwa itu sebuah kebetulan, ya boleh lah ya dianggap kebetulan gitu, nggak apa-apa juga gitu. Tapi sebetulnya kalau mau beneran dibilang bahwa itu adalah sebuah perencanaan, kalau fotonya bareng misalnya manajemennya PSG, bukan pemain-pemainnya PSG, kan kalau mereka kan bersahabat, mereka berteman sesama pemain gitu loh. Bisa jadi yang dikatakan Messi bahwa mereka sedang dia datang ke sana berlibur benar bersama entah dia entah keluarganya, tapi juga ketemu sama teman-temannya, pas lagi di sana kayak gini, saya bro lagi di mana bro gitu, gue lagi di Paris nih, kita lagi di Paris ya, ketemu terusnya. Nah, di Paris buat apa? Ya boleh aja kalau mau dia bilang berlibur, tapi saya cuma mau bilang bahwa sebuah perjanjian, sebuah kontrak pemain besar seperti Messi nggak mungkin terjadi dalam sehari dua hari. Ya, jelas sih Pak ya. Di situ seperti Bapak bilang juga, memang kalau terkait tentang kontrak ini perlunya pembicaraan, apalagi sekelas Lionel Messi Pak ya. Dan video terakhir ini Pak, sesudah Messi Pak menyampaikan apa yang dia miliki Pak ya di kepalanya, kemudian Messi mengakhiri lagi Pak dengan tangisan. Ini dia Pak, bisa kita lihat. Sebentar Pak. Ya, di sini Pak. Ini sempat viral juga Pak, karena hampir semua media sosial Ustadz Yusuf Mansur ini repostnya juga Pak. Nah, nangis lagi Pak, keluar air mata. Ya siapa sih yang nggak kenal Lionel Messi? Dari orang yang paling suka bola sampai paling nggak suka bola aja pasti tahu gitu loh. Ya. Ini real kok. Ini real sadness. Dia memang, dan sepertinya di kepala dia bahwa dia tetap bersedih. Kan ini udah berapa tahun dia di sana? 20 tahun ya? 21 tahun Pak. 21 tahun ya? Udah lama banget dia loh di situ. Jadi kalau seseorang mau pindah, walaupun dia misalnya tanda petik ya, ada masalah dengan si
si A, si B, si C dengan presidennya dengan segala, tetap aja meninggalkan rumah yang sudah dihuni selama 21 tahun itu nggak gampang. Pasti banyak memori, pasti banyak cerita, pasti banyak kejadian-kejadian yang kalau dia ingat rasanya kok, aduh, gitu loh. Jadi ini wajar sekali dia menangis. Tapi ya, life must goes on gitu ya. Hidup tuh harus move on, harus jalan. Ya, mungkin dari beberapa video itu saja Pak yang mungkin kita bahas Pak. Poin petik Bapak Pak, dari pertama kita tampilkan video sampai terakhir video, mungkin apa ya, dari mikro ekspresi mungkin nggak Pak? Dari mimik wajah Messi itu, soalnya banyak nih Pak, pendukung-pendukung FC Barcelona mengharapkan Messi kembali. Mungkin bisa nggak Pak, dari mikro ekspresi Bapak baca, mungkin nggak Messi itu kembali? Dari kalau ngelihat cara dia berusaha untuk apa namanya memberikan press conference dalam kondisi dia gugup, dalam kondisi dia kemudian menangis seperti sedih gitu ya, meninggalin, saya tidak melihat sebuah kemungkinan yang tertutup bahwa suatu hari misalnya Barcelona narik dia balik gitu ya, dan mungkin segala sesuatunya kondisinya tepat. Apakah itu dari kontrak, apakah itu dari hal lain yang selain kontrak ini yang membuat dia kemudian akhirnya mau move on gitu ya. Dan semuanya sudah lebih settle, saya rasa sih masih mungkin. Namun, ada namunnya dulu nih ya. Kalau misalnya kondisi yang membuat dia move on tadi kan sekarang sekali lagi buat saya Messi itu seseorang pemain yang cukup logis ya. Ketika dia memutuskan untuk pindah, bukan memutuskan faktor sentimental aja. Pasti ada sesuatu yang bahwa hidupnya dia harus ada target yang harus dipenuhi, dia harus kejar target itu segala macam. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, ya nggak kapanpun nggak akan balik. Jadi mantan aja terus gitu ya. Tapi bisa jadi ini mantan yang tambah cantik gitu. Begitu ditinggal, tambah cantik. Nanti tambah ini segala macam, suatu hari balik lagi, mungkin aja saya lihat. Baik Pak. Mungkin ini kesimpulan Pak ya, poin terakhir di video pertanyaan saya ke Bapak. Apa yang bisa kita petik Pak dari video yang kita bahas dari A sampai Z tadi Pak, terkait tentang gestur Lionel Messi Pak. Mungkin bisa sebagai bahan pembelajaran juga dengan penonton, mana tahu menjumpai gestur seperti itu dengan melihat video ini kurang lebih bisa sebagai ilmu lah Pak. Ini buat saya ini terkait dengan cara kerja pikiran para netizen plus 62 sih gitu ya. Kebanyakan kan kita dinilai sebagai gini, banyak yang bangga bahwa kita dianggap netizen kita itu beringas, terus kalau menyerang bisa men-take down sebuah website lah atau akun di sosial media. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa kita juga terlalu judgmental seringkali, terlalu menghakimi. Banyak orang ya katakanlah masalah suka atau tidak masalah masing-masing ya, hak masing-masing. Tapi banyak orang kemudian langsung menghakimi Messi bahwa oh gitu banget sih kan Barcelona tuh ya nggak rela Messi pergi gitu ya. Kalau kita bicara ya kalau ditanya saya juga nggak rela sih gitu ya. tapi itu kan hidupnya Messi gitu loh. Dia berhak untuk move on, dia berhak untuk mencari apapun yang lebih sesuai dengan target hidupnya dia gitu. Terus kalau kita mau berkomentarlah gitu. Tapi jangan kemudian kalau saya baca gitu Mbak, saya lihat gitu. Banyak yang kata-katanya nggak pakai rem, nggak pakai saringan gitu maksud saya. Nah, yuk jadilah netizen plus 62 buktiin bahwa kita itu beradab. Kita tuh sanggup melihat ini sebagai sebuah dinamika yang terjadi dalam sebuah olahraga gitu loh, yang penuh sportivitas. Ya udah Messi pindah, lalu gimana berikutnya? Kalau misalnya saya ya, termasuk cinta Barcelona gitu ya, terus cinta Barcelona, oke, berikutnya strateginya gimana nih gitu kan? Kita tinggal lihat nih, nunggu nih siapa nih yang ganti ini. Barangkali lebih dahsyat, kita nggak tahu loh. Ya. Kita memang cenderung jatuh cinta pada figur. Tapi bahwa sadari bahwa ini dinamika kehidupan yang bisa berubah setiap saat. Orang yang setiap hari bersama kita aja bisa tiba-tiba nggak ada kok. Entah pindah, entah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta, entah apapun.
Ya belajar untuk nggak langsung menghakimi, itu aja sih yang bisa dilihat. Apapun bahasa tubuhnya Messi gitu. Terus dia nangis beneran, saya lihat tadi bahwa oh ya nangis beneran. Ada aja yang bilang itu nangis pura-pura. Aduh. Udah kalau saya tanya misalnya sama netizen itu, oke, analisa kamu, pokoknya perasaan saya dia nangis pura-pura, tapi saya yakin ini bener. Perasaan bisa diyakini bahwa ini bener salah, itu hebat buat saya. Nggak ada datanya, nggak ada faktual, pondasi faktualnya gitu, berani bilang bahwa ini bener atau nggak bener. Keren bener ya kawan-kawan kita nih. Pak, satu pertanyaan Pak, ini mungkin sekalian menjawab netizen 6+62 Pak. Dari raut wajah Messi, ada nggak Pak kekecewaan sama Laporta Pak? Pas ketika menjawab tadi Pak, masalah kampanye, masalah janji. Yang saya lihat bahwa saat dia bercerita tentang Laporta dan dia tidak bicara secara lugas, saya melihat bahwa besar kemungkinan dia sebetulnya saat itu udah tahu. Gitu. Oh, ya. Tapi nggak terlihat kekecewaan atau kemarahan, nggak kelihatan itu. Tapi besar kemungkinan sebetulnya dia sudah tahu. Ada kemungkinan bahwa dia nggak lanjut, gitu. Ya, clear. Itu sih Pak yang paling pemungkas Pak. Soalnya banyak banget Pak Laporta dihakimi Pak bahwa nggak mau mempertahankan Messi. Sebaliknya juga Pak, Messi dibilang nggak loyalitas, seharusnya gratis dimainkan, nggak usah dibayar pakai gaji. Oh banyak lah Pak. Tapi dengan video ini sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga Pak. Mungkin ada Bapak tambahkan lagi? Ada tambahan sebentar. Kalau ada yang, ya saya juga baca tuh, ada yang bilang masalah gaji itu. Ya kita tahu gajinya Messi gede gitu ya. Yang harusnya udah cukup lah tabungan-tabungan dia. Tapi gini aja deh gitu ya, simple. Orang-orang yang bicara harusnya mau kalau nggak digaji dalam kondisi seperti ini segala macam, istilahnya saya ingin tanya sama mereka, bang, kau mau tak kalau misalnya nggak digaji kerja gitu misalnya. Ya ngomong sih enak bos gitu ya, tapi kan kita nggak berada di posisi Messi, kita nggak tahu loh Messi sedang berada dalam kesulitan apa, masalah apa, apakah masalah dengan klubnya, masalah dengan pemainnya, masalah dengan keluarganya, kita nggak tahu. Betapa lemesnya mulut banyak teman-teman netizen plus 62 yang tiba-tiba bisa ngomong apa aja seolah-olah dia tahu dunianya Messi. Hebat sekali gitu. Mantap itu bener.